Thank you, thank you, thank you. Far too kind. Yeah. Ready? Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Seperti biasa pada hari ini, hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, saya akan menyampaikan market review dengan episode 6 Encore. So, jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Yeah, hear me rap, it's like hand G rapping his prime. I'm Young H.O., raps Grateful Dead, back to take over the... Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari Japan BOP Current Account Balance yang naik dari sebelumnya 524 billion yen menjadi 612,3 billion yen. Kemudian ada dari Japan BOP Current Account Adjusted yang turun dari sebelumnya 1.852 billion yen menjadi 1.626,8 billion yen. Kemudian ada dari Japan Trade Balance BOP Basis yang turun dari sebelumnya 120,7 billion yen menjadi minus 985,1 billion yen. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Intiland Development Tbk atau DILD yang mematok target pendapatan dan laba di kisaran 5% sampai dengan 10% dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Wika Bangunan Gedung Tbk atau WG yang meraih laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk hingga periode 31 Desember 2019 sebesar 451,66 miliar rupiah, naik dari laba 444,25 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT East Park Hotel Tbk atau IS yang meraih pendapatan sebesar 64,09 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2019 meningkat dibandingkan 54,06 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 9 Maret 2020, IHSG ditutup melemah 361 poin atau 6,58% menjadi 5.136. Sektor aneka industri, agrikultur, industri dasar, infrastruktur, keuangan, barang konsumsi, pertambangan dan properti bergerak melemah dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 220,2 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini dimulai dari tenggelam. Pada akhirnya sama seperti dengan wilayah Asia, Dow Jones merosot lebih dari 2.000 poin pada hari Senin kemarin yang dimana merupakan penurunan terburuk sejak 2008. Dan permasalahannya masih sama, yaitu kekhawatiran mengenai wabah virus corona dan perang harga minyak yang membuat investor keluar dari pasar saham. Sejauh ini para pelaku pasar dan investor terus mencari safe haven aset di tengah kekhawatiran bahwa virus corona akan mengganggu rantai pasokan global dan mendorong perekonomian menuju resesi. Donald Trump sempat mengatakan bahwa Saudi Arabia dan Rusia sedang berargumen mengenai harga, dan itu merupakan berita bohong yang membuat pasar menjadi jatuh. Dari sisi virus corona itu sendiri hingga per hari Senin kemarin telah meningkat sebanyak 111.000 dengan sedikitnya 3.800 kematian terjadi di seluruh dunia. Kemudian pada akhirnya emas mengalami kenaikan harga dan sudah melewati $1.700 per ounce, yang dimana harga emas tersebut merupakan level tertinggi sejak Desember 2012. Stimulus terus dilakukan oleh Trump untuk menjaga perekonomian Amerika, yang dimana kemarin dirinya sudah menandatangani anggaran RUU untuk membantu penelitian medis senilai 8,3 miliar US dollar. Saat ini para pelaku pasar mengharapkan tingkat suku bunga The Fed turun. Marilah kita lihat apa yang akan terjadi pada pertemuan FOMC meeting berikutnya. Kemudian cerita selanjutnya bagaimana dengan Indonesia? Setelah mengalami kejatuhan yang cukup dalam dan untungnya kejatuhan tersebut kita tidak sendirian, membuat para otoritas bertindak cepat. Gubernur Bank Indonesia mengatakan bahwa komitmen kami adalah menstabilkan pasar. Atas dasar hal inilah, Bank Sentral akan terus mengintensifkan intervensinya dalam mata uang spot dan dalam pembelian obligasi. Sri Mulyani mengatakan bahwa kekhawatiran akan virus corona menyebabkan koreksi yang sangat tajam dalam situasi keuangan saat ini. Kita harus mengantisipasi dan menilai dampaknya pada lembaga keuangan,
pencairan kredit dan ketahanan industri dalam menghadapi stres test. Wabah yang terjadi di Indonesia pun terus berkembang karena pada hari Senin kemarin telah dilaporkan bahwa telah terjadi 13 kasus virus corona baru sehingga total yang terinfeksi menjadi 19 orang. Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo menyampaikan kepada jajaran menterinya untuk menghitung dampak lanjutan dari virus corona atau COVID-19 dan meminta agar mengantisipasi pengaruh tekanan COVID-19 yang ada saat ini pada tahun 2021 mendatang. Langkah mitigasi yang kita kerjakan di 2020 harus diperkuat lagi untuk di 2021. Tahun 2020 ini COVID-19 menjadi tekanan yang besar bagi ekonomi Indonesia. Guna menjaga pertumbuhan ekonomi, sejumlah intensif pun disiapkan. Tentu saja cukup menarik. Insentif macam apa yang akan diberikan oleh pemerintah untuk menopang pertumbuhan ekonomi selain tentunya pemangkasan tingkat suku bunga. Kemudian cerita selanjutnya datang dari turun deh. Dengan adanya epidemi virus corona, Moody's memberikan pandangan akan dampak penyebaran virus tersebut yang berpotensi terhadap pertumbuhan ekonomi yang dikhawatirkan memicu resesi. Dalam kajiannya, Moody's merevisi pertumbuhan ekonomi pada negara-negara G20. Moody's memprediksi pertumbuhan ekonomi turun 0,3% menjadi 2,1% di tahun 2020. Hal ini berdasarkan permintaan yang lemah, harga komoditas dan harga minyak akan tetap fluktuatif cenderung melemah, dan jumlah konsumsi yang berkurang secara berkelanjutan, ditambah penutupan bisnis yang sangat panjang. Dampak jangka panjang akan mengganggu pendapatan dan mendorong PHK. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 5.058 hingga 5.074. Berikut stock watch Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari Cepin, kemudian yang kedua ada dari ESA, dan yang ketiga ada dari LPPF. Berikut dua saham pilihan Pilar Mas hari ini. Yang pertama ada dari BSDE yang secara technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 880 dan tingkat probabilitas sebesar 57%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 745 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Kemudian yang kedua ada dari Sing yang secara technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 285 dan tingkat probabilitas sebesar 56%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 250 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Berikut kami akan menyampaikan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. You can't replace him with cheap imitations of these generations. Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn Boys. So for one last time, I need y'all to roll. Yeah. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, nigga, make some noise. Sekian review market kita pada pagi hari ini. Untuk lebih lengkapnya Anda dapat mengakses link di bawah ini. Atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Here's the beat at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you, probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Cocksucker, take one for your team, and I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. From record sales, sold out concerts. Motherfucker, if you want this encore, I need you to scream till your lungs get sore.